Siap, Bu. Halo semuanya. Selamat pagi. Semangat ya, Mas Yan? Semangat. Oke. Hari ini kita bakal belajar PKN sama Bahasa Indonesia ya. Buat PKN nanti kita belajar tentang hak dan kewajiban, dan untuk Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang kata tanya, masih sama seperti yang kemarin. Masih ingat kan yang materi kemarin kata tanyanya? Masih? Masih ingat. Oke, kakak izin share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Oke. Oke, hari ini kita belajar tema 2, itu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 itu pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Kita belajar PKN dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, di sini kalian tahu nggak apa itu hak dan kewajiban? Tahu? Tahu, coba. Hak itu apa? Ya. Kalau kewajiban, kalian tahu nggak apa itu? Ya, betul. Nah, hak dan kewajiban itu pengertiannya ini ya. Hak itu berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Lalu untuk kewajiban, itu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kayak gitu ya? Paham? Nah, oke. Lalu, coba kakak dikasih contoh kewajiban dan hak yang sering kalian temui di sekitar rumah. Apa? Ya, hak dulu deh, hak dulu. Ya, betul. Ya. Ya, kalau kewajiban apa? Kewajiban kalian misalnya. Ya. Terus apa lagi? Oke, betul ya. Jadi kalian oke, sip. Jadi kalian udah paham ya hak dan kewajiban itu? Sudah paham? Oke. Nah, contohnya seperti ini. Hak itu contohnya untuk warga masyarakat itu mendapatkan perlindungan hukum, lalu mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, lalu menikmati lingkungan bersih, lalu yang keempat itu hidup tenang dan damai, nomor 5 itu bebas memeluk dan menjalankan agama, dan nomor 6 itu berpendapat dan berorganisasi. Itu beberapa contohnya ya, sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh lainnya. Cuma kalau banyak-banyak nanti nggak muat di situ, oke? Nanti dicari sendiri di rumah. Lalu untuk kewajiban, itu contohnya yang pertama itu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, lalu menjaga ketenangan dan ketertiban. Lalu yang ketiga itu mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa. Lalu yang keempat itu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Lalu yang kelima itu membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Coba kakak diberi contoh yang nomor 2 itu menjaga ketenangan dan ketertiban, itu berarti kalian tidak boleh apa? Tidak boleh
rame-rame berisik-berisikan gitu di lingkungan tempat tinggal gitu nggak boleh ya, itu namanya mengganggu ketertiban dan mengganggu ketenangan masyarakat. Lalu kakak diberi contoh nih, kegiatan yang ada di lingkungan rumah kalian apa? Ya, kerja bakti, gotong royong, terus ada lagi arisan, betul. Terus apa lagi? Ya ronda. Lalu satu lagi apa, ayo? Di tempat kalian ada doa bersama nggak? Nggak ada ya? Oke. Oke, jadi contoh-contohnya kayak gitu ya. Jadi kalau mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan itu contohnya kerja bakti, terus gotong royong, arisan, dan ronda seperti itu ya. Lalu kalau ini yang nomor 5 nih, membantu tetangga yang terkena musibah, itu yang bisa kita lakukan apa? Ya, contohnya ada tetangga yang sedang sakit lalu kita menengok atau memberi bantuan seperti sembako atau dan yang lain seperti itu ya. Nah, ini nih contohnya yang gambar yang kiri. Ini apa ini contohnya? Mereka sedang apa? Kalau mereka sedang gimana? Oh iya? Oke, sebentar ya. Ini sekarang sampai di presentasi yang mana nih? Oh iya. Sebentar ya. Oh iya ya, masih di slide yang awal ya. Sebentar. Ini masih di yang jendela awal ya, bentar. Waduh. Ini sudah berubah belum? Aduh, iya ya. Sebentar ya. Gini aja.
Bu Tina masih di mute, Bu. Coba kalau misalnya Ibu yang share screen bisa nggak, Bu? Iya. Sudah, Bu. Terlihat. Nah, itu tadi ya. Nah, sudah. Nah, kakak ulangin ya. Hak dan kewajiban itu pengertiannya, kalau hak itu berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Itu tadi yang kalian bicarakan tentang pengertian hak itu udah benar yang waktu awal-awal tadi. Sip, mantap. Lalu untuk kewajiban itu berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti itu, oke? Slide selanjutnya, Bu. Nah, contoh hak dan kewajiban yang sering ditemui di lingkungan sekitar tadi udah disebutkan ya. Itu ada contohnya kalau anak itu hak mendapatkan kasih sayang orang tua, lalu hak anak itu mendapatkan perlindungan dari orang tua, lalu kewajibannya itu belajar membantu orang tua, seperti itu ya. Sip. Kan sudah paham? Ya, sudah. Minta tolong slide selanjutnya, Bu. Nah, ini untuk contoh-contohnya itu sebenarnya ada banyak banget, tapi kakak cuma menuliskan beberapa aja ya. Itu ada 6 contoh. Itu haknya untuk sebagai warga masyarakat itu mendapatkan perlindungan hukum, lalu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, lalu menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memeluk dan menjalankan agama dan berpendapat dan juga berorganisasi, seperti itu. Lalu slide selanjutnya, Bu. Nah, kewajibannya ini ada mematuhi aturan dan norma yang berlaku, lalu menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, lalu mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa, lalu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, lalu membantu tetangga yang terkena musibah, dan yang terakhir itu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, ini tadi contoh-contohnya kalian sudah menyebutkan ya satu-satu, kayak yang ronda, arisan, lalu gotong royong, seperti itu. Ada yang mau nambahin contohnya lagi nggak? Ada? Betul, menjaga kerukunan. Itu masuk yang mana tuh? Yang nomor berapa? Yang nomor 4, sip, mantap. Lalu ada lagi nggak? Yang nomor 4. Gimana? Oke, contohnya lagi yang nomor 4. Itu misalnya ada tetangga yang berbeda agama, kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kalau misalnya ini juga masuk ke nomor 5 nih.
kalau misalnya ada tetangga yang terkena musibah, kita tuh harus tetap membantu, saling membantu, seperti itu. Oke? Sip. Gimana? Iya, itu nggak boleh hanya yang seagama, jadi semuanya harus saling tolong menolong, harus saling membantu, tidak boleh pilih kasih. Oke? Tadi ada yang izin ke toilet, silahkan. Lalu slide selanjutnya Bu, minta tolong. Ya, Vincentia, itu saling menghormati juga benar tuh. Nah, itu kan ada gambar dua tuh, yang kiri sama yang kanan. Coba yang kiri itu sedang apa mereka? Ya, kerja bakti. Lalu yang kanan sedang musyawarah. Ya, sedang rapat gitu ya. Lalu kalau yang kiri kerja bakti itu kita termasuk hak atau kewajiban ya? Hak atau kewajiban? Nah, kewajiban. Kalau yang kanan itu kita sedang rapat-rapat berorganisasi, sedang ada musyawarah, itu kita masuk hak atau kewajiban? Itu masuk di hak ya, karena kita itu mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi, seperti itu. Oke? Jadi tahu ya bedanya hak dan kewajiban ya? Tahu. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke kata tanya. Masih ingat tentang materi kata tanya kemarin? Masih. Coba kakak dikasih tahu kata tanya itu pengertiannya apa? Apa, ayo? Kata tanya adalah kata yang ya, betul. Jadi kata tanya itu adalah kata yang digunakan untuk mencari informasi di dalam teks. Lalu kata tanya itu mencakup apa aja? Kakak kasih contoh satu. Apa? Terus selanjutnya apa? Terus sip, mantap. Lalu kalau kata apa itu untuk mencari informasi apa? Kata apa itu untuk mencari informasi? Ayo diingat-ingat. Kata tanya apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa ya. Lalu untuk siapa itu untuk menanyakan apa? Menanyakan pelaku. Ya. Kalau kapan? Nah, sip. Kalau kapan itu untuk menanyakan waktu. Kalau di mana? Oke, kalau mengapa? Apa yuk? Ya. Kalau bagaimana? Sip, betul. Jadi kalian masih ingat-ingat nih, masih seger-seger ya pikirannya ya, masih pagi, masih ingat-ingat materi yang kemarin. Sip. Slide selanjutnya, Bu. Nah, yuk diulang lagi. Kata tanya itu kata yang digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Yang kata tanya tersebut mencakup apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Untuk fungsinya kalian udah tahu ya. Untuk apa itu menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa itu untuk menanyakan seseorang atau pelaku. Lalu kapan itu untuk menanyakan waktu, di mana itu untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa, lalu mengapa
itu untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir itu bagaimana, itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Seperti itu, udah paham? Sudah? Oke. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada teks ya. Ini kemarin kakak bikin, ini nanti kakak kasih tugas nih. Jadi tugas yang kemarin bahasa Indonesia itu sama sekarang digabung jadi satu ini aja ya. Ini nanti kalian tugasnya itu mencari kata tanya. Jadi kalian nanti cari apa itu kata tanyanya apa. Terus nanti setelah itu kalian jawabin sekalian di situ, oke? Nanti soalnya sudah ada di Butine. Untuk pengumpulannya nanti langsung ke WhatsApp kakak aja. Sip. Set. Ya. Oke. Oh ya. Nomornya dicatat dulu. Sudah? Udah siap catatannya? Pulpen. Sudah? Yuk. Ya. 0859 0859. Oh, kakak tulisin di chat aja ya. Tuh sudah kakak tulis. Oh salah, 08. Iya kakak salah tulis. Nih yang baru nih, yang bawah. 0859 2905 2010. Kak Alisa. Sip. Sudah. Yang 08, yang 0859, yang bawah. Itu nomor WA-nya sudah kakak tulis ya di kolom komentar. Yang 0959 itu salah, yang benar 0859. Oke? Nah sekarang kakak ada pertanyaan. Ayo mari kita main tebak-tebakan. Sekarang yang PKN dulu. Yang PKN, siapa yang tahu apa itu hak? Ayo, tadi kan pintar-pintar tuh yang awal-awal. Ya, sip mantap. Kalau kewajiban itu apa? Oke, sip. Sekarang kakak dikasih contoh kewajiban kalian sebagai anak itu apa? Kewajiban kalian sebagai anak tuh ya. 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 Oke, lalu hak kalian sebagai anak itu apa? Betul. Betul. Lalu apa lagi? Mantap.
Ya. Terus apa lagi? Ya. Kalau nih, ini tebakan nih. Oke, itu didapatkan setelah kalian belajar loh ya, mendapatkan nilai yang bagus itu. Terus ini, kalau kita tuh mempunyai kebebasan berpendapat dan berorganisasi, itu kita masuk di hak atau kewajiban? Betul. Lalu kalau memeluk dan menjalankan agama, itu hak atau kewajiban? Itu hak. Hak. Jadi kebebasan memeluk dan menjalankan agama itu kita mempunyai hak di situ ya, oke? Lalu untuk hidup tenang dan damai, itu masuknya hak atau kewajiban ya? Betul. Lalu kalau menghormati tetangga di sekitar tempat tinggal kita, itu hak atau kewajiban? Oke. Kalau menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal, itu hak atau kewajiban? Oke. Satu lagi nih, ini yang terakhir. Mematuhi aturan dan norma yang berlaku, itu hak atau kewajiban? Ayo. Kewajiban. Oke, sip. Kalian mantap, pinter-pinter ya, anak kelas 5 ya. Terus kalau kata yang digunakan untuk mencari waktu, untuk menerangkan waktu, itu kata tanya apa? Kapan? Kalau menanyakan di mana terjadinya tempat suatu peristiwa, di mana? Oke. Kalau menanyakan cara atau proses terjadinya, pinter banget. Sip. Kalau menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi, apa yo? Apa? Jadi kalau mengapa itu kan cari penyebabnya, iya kan? Kalau menanyakan pelaku dalam peristiwa, itu siapa? Oh, siapa? Udah. Malah nggak sengaja kejawab. Lalu misalnya nih, kalau ada pertanyaan, ada jawaban seperti ini. Musyawarah mufakat dilaksanakan hari Minggu tanggal 11 Agustus 2020. Itu kata tanya yang tepat apa? Kapan? Betul. Kalau musyawarah dan mufakat dipimpin oleh Rafael dan Ceta, itu apa coba kata tanyanya? Oke. Kalau pemilihan ketua 5C itu dilakukan di ruang kelas 5C, itu kata tanyanya apa? Di mana? Sekali lagi. Kalau ini nih. Leonardus Evan dan Michelle melakukan musyawarah mufakat. Itu kata tanyanya apa? Oke, apa juga bisa, bagaimana juga bisa ya seharusnya ya. Sip. Kalian pinter banget ya. Hebat. Tak kasih tepuk tangan. Kakak dikasih
Kakak diajarin jal-jal tarakanita dong yang awal tadi. Hah? Oke. Ya gimana? Satu hati. Yes, gitu ya. Oke, jadi itu ya, hari ini kita sudah belajar tentang apa aja, ayo, dari awal tadi. Betul. Sip. Jadi hari ini kita belajar tentang yang pertama, itu ada hak dan kewajiban. Lalu yang kedua, lalu kita merefresh otak kita dengan kata tanya. Sip. Lalu untuk tugasnya udah kakak kirim ke Butina, nanti kalian tinggal menerima aja ya, lalu dikerjakan, lalu nanti dikumpulkan di WhatsAppnya kakak. Oke? Sip. Untuk yang hari ini saja, Bu. Sip. Jangan lupa dikerjakan ya. Jangan lupa dikasih ya. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, jangan lupa dikasih nama sama nomor urutnya ya. Diberi identitas. Sip. Terima kasih ya untuk hari ini ya. Semoga kalian sehat selalu, selalu semangat belajarnya. Oh iya, hari ini kakak hari terakhir untuk ngajar kalian. Terima kasih untuk minggu-minggunya dan hari-harinya yang penuh semangat. Terima kasih banyak ya semuanya ya. Peluk jauh dari sini. Ya, Betina sudah selesai tadi saya. Iya, terima kasih. Amin. Yes. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga ya. Bye. Tuh. Malah masuk lagi. Siap. Terima kasih ya, Bu ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu. Iya, selamat pagi.